Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, kelas 6A Informatika NIM 1058411004119. Ingin menjelaskan materi chapter 2, 3, dan 4. Chapter 2 menjelaskan 3 dimensi penting sebagai cyber security. Membahas model keamanan siber IOS. Model tersebut merupakan kerangka kerja internasional untuk standarisasi pengelolaan sistem informasi. Pengamanan keamanan siber, dimensi ketiga dari cyber security, mendefinisikan keterampilan dan disiplin yang dapat diminta oleh profesional keamanan. Untuk melindungi dunia maya, profesional keamanan harus menggunakan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu berbeda yang terdiri bagi mereka saat melindungi data di dunia maya. Mereka harus melakukan ini sambil tetap berada di sisi kanan hukum. Cyber security mengidentifikasikan 3 jenis keterampilan. Keterampilan dan disiplin yang digunakan untuk memberikan perlindungan. Keterampilan pertama mencakup teknologi, perangkat, dan produk yang tersedia untuk melindungi sistem informasi dan menangkis penjahat dunia maya. Profesional keamanan memiliki reputasi menguasai alat teknologi yang mereka miliki. Dengan menetapkan kebijakan, proses, dan perlindungan teknologi berbasis perangkat lunak. Perlindungan perangkat lunak mencakup program dan layanan yang melindungi sistem operasi, database, dan layanan lain yang beroperasi di stasiun kerja, perangkat portabel, dan server. Administrator penginstal tindakan pencegahan atau perlindungan berbasis perangkat lunak pada individu. Beberapa teknologi berbasis perangkat lunak yang digunakan untuk melindungi aset organisasi. Firewall, perangkat lunak mengontrol akses jarak jauh ke sistem. Sistem operasi biasanya menyertakan firewall atau pengguna dapat membeli atau mengunduh perangkat lunak dari pihak ketiga, memindai jaringan dan port, menemukan dan memantau port terbuka pada host atau server. Dan kedua, menganalisis prototipe, penganalisis tanda tangan adalah perangkat yang mengumpulkan dan memeriksa perlindungan teknologi berbasis cloud. Teknologi berbasis cloud menggeser komponen teknologi dari organisasi ke penyedia cloud. 3 layanan komputasi awan utama meliputi software as server, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan akses ke perangkat lunak aplikasi dan database. Penyedia cloud mengelola infrastruktur pengguna penyimpanan data di server, menyediakan cloud infrastruktur sebagai layanan, menyediakan sumber daya komputasi virtual melalui internet, menyedia menghost perangkat keras, server, perangkat lunak, dan komponen penyimpanan. Platform sebagai layanan PaaS menyediakan contohnya tujuan pengendalian untuk mengontrol akses ke jaringan dengan menggunakan mekanisme autentikasi yang sesuai
untuk pengguna dan peralatan. Selanjutnya chapter 3. Chapter 3. Ancaman, kerentanan, dan serangan keamanan adalah fokus utama para profesional keamanan. Ancaman adalah kemungkinan bahwa peristiwa berbahaya seperti serangan akan terjadi. Kerentanan adalah kelemahan yang membuat target rentan terhadap serangan. Serangan adalah eksploitasi yang disengaja. Menemukan kelemahan dan sistem informasi komputer, baik sebagai target khusus atau hanya sebagai target peluang. Penjahat dunia maya mungkin memiliki motivasi yang berbeda untuk memilih target serangan. Penjahat dunia maya berhasil dengan terus mencari dan mengidentifikasi sistem dengan kerentanan yang jelas korban umum, termasuk sistem yang belum ditambal atau sistem yang hilang deteksi virus dan spam. Perangkat lunak berbahaya atau malware adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perangkat lunak yang dirancang untuk mengganggu operasi komputer atau mendapatkan akses ke sistem komputer tanpa sepengetahuan atau izin pengguna. Malware telah menjadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan sebuah perangkat lunak yang bermusuhan atau mengganggu. Istilah malware mencakup virus komputer, worm, trojan, dan program jahat lainnya. Malware mungkin terlihat jelas dan mudah didefinisikan atau bisa sangat tersembunyi dan hampir tidak mungkin dideteksi. Selanjutnya chapter 4. Seni melindungi rahasia. Prinsip kriptologi menjelaskan bagaimana protokol dan algoritma modern mengamankan komunikasi. Kriptologi adalah ilmu membuat dan memecahkan kode rahasia. Pengembangan dan pengguna kode adalah kriptografi. Mempelajari dan memecahkan kode adalah kriptanalisis. Masyarakat telah menggunakan kriptografi selama berabad-abad untuk melindungi dokumen rahasia. Misalnya, Julius Caesar menggunakan sandi alfabet sederhana untuk mengenkripsi pesan ke jenderalnya di lapangan. Jenderalnya akan memiliki pengetahuan tentang kunci sandi yang diperlukan untuk mengenkripsi pesan. Saat itu, metode
Kerahasiaan data memastikan privasi sehingga hanya penerima yang dituju yang dapat membaca pesan. Pihak mencapai ini melalui enkripsi. Enkripsi adalah proses mengacak data sehingga pihak yang tidak berhak tidak dapat dengan mudah membacanya. Saat mengaktifkan enkripsi, data yang dapat dibaca adalah plain text atau clear text. Sedangkan versi trankripsi adalah text trankripsi atau ciphertext. Enkripsi mengubah pesan teks biasa yang dapat dibaca menjadi teks sandi yang merupakan pesan tersamar yang tidak dapat dibaca. Dekripsi membalikkan proses. Enkripsi juga memerlukan kunci yang memainkan peran penting dalam mengekripsi dan mendekripsi pesan. Orang yang memiliki kunci dapat mendekripsi ciphertext menjadi plain text. Secara historis, pihak telah menggunakan berbagai algoritma dan metode enkripsi. Algoritma adalah proses atau rumus yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Julius Caesar dikatakan telah mengamankan pesan dengan meletakkan dua set alfabet berdampingan dan kemudian menggeser salah satunya dengan sejumlah tempat tertentu. Jumlah tempat dan shift berfungsi sebagai kuncinya. Dia itu mengubah plain text menjadi ciphertext. Menggunakan kunci ini dan hanya cederanya yang juga memiliki kunci tersebut yang tahu cara menguraikan pesan. Metode ini adalah sandi Caesar. Angka tersebut menunjukkan pesan rahasia menggunakan Caesar-nya. Kontrol akses adalah seperti namanya, cara mengontrol akses ke gedung, ruang, sistem, database, file, dan informasi. Organisasi menggunakan berbagai teknik kontrol akses untuk melindungi kerahasiaan bab. Akan melindungi kerahasiaan. Ini akan membahas 4 langkah dalam proses kontrol akses. 1. Identifikasi, 2. Autentikasi, dan 3 itu otorisasi, dan 4. Akuntabilitas. Selain itu, ini menjelaskan berbagai model kontrol akses dan jenis kontrol akses. Bab ini diakhiri dengan membahas berbagai cara pengguna menyembunyikan data. Data obfuscation dan steganografi adalah dua teknik yang digunakan untuk menyediakan data masking. Baik, itulah hasil materi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.